Hello Toko Lovers! Banjir adalah peristiwa bencana alam. Umumnya penyebab utamanya adalah hujan deras atau akibat air laut yang pasang. Penyebab lainnya adalah permukaan tanah di bawah permukaan laut dan lokasi dengan saluran drainase yang sempit. Selain itu, banjir sering disebabkan oleh aktivitas manusia. Sementara itu, untuk mengatasi bencana alam yang satu ini, biasanya pemerintah membangun berbagai konstruksi untuk mengendalikan banjir seperti bendungan, tanggul, hingga terowongan. Nah, berikut ini adalah beberapa bangunan anti banjir yang ada di Indonesia. Giant Seawall Giant Seawall Giant Seawall atau tanggul laut raksasa merupakan bagian dari pembangunan pesisir raksasa yang berada di Jakarta yang sudah dimulai sejak tahun 2014 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2025 mendatang. Proyek pengembangan pesisir meliputi pembangunan tembok, struktur waduk, dan reklamasi lahan di sepanjang pantai. Pada 9 Oktober 2014 lalu, pembangunan tanggul pantai seksi sepanjang 8 km secara resmi dimulai. Jakarta memang rawan banjir, terutama saat musim hujan. Pada tahun 2007, kota ini dilanda banjir dahsyat yang menewaskan 76 orang dan menelan korban banjir 500.000 orang. Jakarta terletak di tanah datar 23 meter di atas permukaan laut. Namun, 40% dari luas daratan Jakarta, terutama di wilayah utara, berada di bawah permukaan laut karena tekanan dari banyak kegiatan ekstraksi air tanah dan pembangunan gedung tinggi. Selain banjir, Jakarta surut sekitar 5 hingga 10 cm per tahun, dengan maksimum 20 cm. Potensi banjir pesisir akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut telah meningkat sebesar 110,5 km persegi hingga saat ini, dan kota Jakarta diperkirakan akan terendam banjir seluruhnya pada tahun 2050. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan studi kelayakan untuk pembangunan tanggul di Teluk Jakarta. Proyek tersebut dikenal sebagai Master Plan National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau Giant Seawall Jakarta. Proyek yang bertugas revitalisasi pantai dan di atas segalanya membuka visi masa depan Jakarta. Dirancang oleh firma arsitektur Rotterdam Kuiper Compagnon, bekerja sama dengan konsorsium perusahaan Indonesia dan Belanda, Witteveen, Plus Bos, dan Grondmich. NCICD termasuk membangun tembok laut besar di Teluk Jakarta sebagai langkah untuk mencegah kemungkinan banjir dari laut. Laguna besar telah dibangun di dalam tembok ini untuk mendukung aliran 13 sungai di Jakarta. Proyek ini dibangun dalam bentuk Garuda dan bertujuan untuk menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Proyek ini akan berlangsung 10-15 tahun. Tanggul yang ada diperkuat dari waktu ke waktu. Setelah proyek selesai, Teluk Jakarta akan menjadi waduk tertutup di belakang tembok laut raksasa dan akhirnya menjadi sumber air bersih bagi seluruh kota. Nah, kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini? Diperkirakan menelan biaya sekitar 40 miliar US dollar atau setara 624 triliun 584 miliar rupiah. Proyek ini merupakan kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dan Belanda, membuka jalan bagi perdagangan bilateral lebih lanjut antara kedua negara. Tapi by the way nih, proyek ini bukannya tanpa dampak lingkungan dan sosial yang negatif loh. Pasalnya, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, proyek tersebut dapat mengikis pulau-pulau di bagian barat Teluk Jakarta, menghancurkan terumbu karang dan mencemari air di balik tembok laut jika tetap dilaksanakan. Program ini juga mendapat tantangan dari beberapa kelompok lingkungan dan nelayan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Koalisi Rakyat Indonesia untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengimbau untuk menghentikan pembangunan di Pulau G, salah satu dari 17 pulau yang akan dibuat. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut. Pekerjaan konstruksi proyek reklamasi lahan Jakarta dilarang oleh pemerintah pusat pada tahun 2016 dengan beberapa syarat. Namun larangan ini dicabut pada Oktober 2017. Kalau soal investasi untuk keuntungan segelintir orang, pasti lolos-lolos aja ya. Bendungan kering. Banjir merupakan masalah yang sering melanda ibu kota DKI Jakarta. Pemerintah boleh berubah, tapi banjir di Jakarta pasti terjadi. Untuk mengendalikan banjir di Jakarta, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 2 bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi, yang terletak di Jawa Barat.
Bendungan Ciawi Sukamahi yang lokasinya berdekatan dengan proyek bendungan kering pertama di Indonesia yang dimulai pada tahun 2017. Berbeda dengan bendungan lainnya, kedua bendungan ini hanya akan tergenang air saat musim hujan dan mengering saat musim kemarau. Jika diselesaikan dalam periode perulangan yang diproyeksikan atau siklus 50 tahun, kedua bendungan ini dapat mengurangi aliran di pintu Ciliwung atau Manggarai sebesar 11,9%. Setelah itu, debit di pintu Manggarai akan turun sebesar 77,98 meter kubik per detik dari 655,03 meter kubik per detik menjadi 577,05 meter kubik per detik. Kedua bendungan ini semula dijadwalkan selesai pada tahun 2019, namun terus molor pengerjaannya hingga diundur sampai tahun 2022. Biaya proyek Bendungan Ciawi adalah Rp798,7 miliar dan biaya proyek Sukamahi adalah Rp447,39 miliar. Terowongan Nanjung. Pembangunan infrastruktur menjadi pilihan terbaru pemerintah, khususnya untuk solusi penanganan banjir. Biayanya tidak kecil, tetapi pemerintah tampaknya serius mengambil langkah struktural dalam bentuk rekayasa hidrolik. Keseriusan itu terbukti dengan dibukanya terowongan Nanjung di Margasari, Bandung, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Januari 2020. Presiden meyakini dua terowongan air dengan panjang 230 meter dan diameter 8 meter bisa mengatasi masalah banjir bandang di selatan Bandung. Terowongan yang telah beroperasi selama 3 tahun ini memiliki fungsi memperlancar aliran dari Citarum ke Waduk Saguling di Provinsi Bandung Barat. Terowongan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas bongkar muat Citarum dari 570 meter kubik per detik menjadi 700 meter kubik per detik. Terletak di dekat Curug Jompong di Sungai Citarum Lama. Kalau bicara soal kontraktor dan biaya pembangunan, pekerjaan pembangunan terowongan Nanjung ini dilakukan oleh kontraktor PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Adikarya Persero Tbk KSO dengan anggaran APBN sebesar Rp316,01 miliar. Namun, wilayah Cekungan Bandung dibayangi oleh potensi bencana alam yang disebabkan oleh kondisi alam setempat dan penurunan muka tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Badan Geologi, beberapa wilayah di Cekungan Bandung bisa mengalami penurunan tanah dengan kecepatan 15 hingga 20 cm per tahun. Wilayahnya meliputi Kabupaten Dayakolot, Majalaya, Banjaran, dan Ranca Ekek di Kabupaten Bandung, serta di Kota Cimahi. Sedangkan Kabupaten Gedebage atau Kota Bandung dan Kabupaten Banjaran dan Ranca Ekek, Provinsi Bandung, mengalami penurunan muka tanah sebesar 5 hingga 10 cm per tahun. Cekungan Bandung merupakan daerah endapan danau tua dengan formasi batuan muda yang cenderung lunak. Akibatnya daerah amblesan lebih rentan terhadap banjir karena permukaan tanah lebih rendah dari aliran sungai. Sejauh ini belum ada penelitian komprehensif yang mampu menjelaskan penyebab fenomena tersebut. Meskipun dibayang-bayangi ketakutan, tetapi bendungan yang satu ini menjadi tempat wisata gratis untuk warga sekitar loh. Apakah kalian tertarik berkunjung? Like, comment, dan share.